Pemirsa masih di Marga Review dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Maulana Yusran yang merupakan Sekjen PHRI dan kita masih membahas topik ini pembatasan kegiatan PSBB atau PPKM seperti apa dampaknya kepada PHRI, kemudian kebijakan ini sudah beberapa kali diberlakukan, bagaimana dari sisi daya tahan pelaku usaha yang ada di sektor ini. Pak Maulana, kita lanjutkan kembali Pak. Ya, seberapa besar dampak yang ditimbulkan PSBB atau PPKM ini diterapkan, terutama untuk Jawa dan Bali dari sisi kontribusi anggota-anggota dari PHRI tampaknya masih didominasi oleh Jawa dan Bali sampai sejauh ini, Pak Maulana. Jadi begini, posisi Jawa itu sebenarnya paling penting itu adalah DKI Jakarta, karena sumber pergerakannya ada di DKI Jakarta. Begitu DKI Jakarta dikeluarkan kebijakan, ini dampaknya secara nasional bagi hotel dan restoran itu cukup besar. Karena sumber kegiatan DKI Jakarta itu merupakan ibu kota negara. Nah kemudian kalau untuk Pulau Jawa dan Bali, kita bicara Jawa dulu. Jawa itu sebenarnya tidak terlalu, semenjak COVID ini tren untuk menggunakan transportasi udara atau transportasi umum itu menurun. Jadi lebih banyak trennya itu pergerakan itu kita perhatikan melalui transportasi jalur darat dengan penggunaan kendaraan pribadi. Sehingga kebijakan yang untuk antar Pulau Jawa dengan kebijakan tes antigen 2 kali 24 jam itu mungkin tidak terlalu berdampak. Namun dampak itu akan terasa nanti di luar Pulau Jawa, misalnya di Sumatera, Kalimantan, Bali, dan seterusnya. Ini yang akan berdampaknya akan ke sana. Nah, kemudian khusus untuk Bali, Bali tentu pasti akan ada dampaknya juga sama, karena kan pemberlakuannya dengan testing yang juga 2 kali 24 jam. Sekali lagi, permasalahan utamanya di sini adalah tempat testing itu juga tidak semudah yang kita bayangkan untuk kalau kita pergi ke daerah. Beda dengan kalau kita di Jakarta yang cukup banyak tempat testing untuk mendapatkan resultnya dalam 2 kali 24 jam. Itu pertama. Kemudian tentu dengan adanya kebijakan bahwa wajib testing 2 kali 24 jam ini akan berpengaruh ke ke traveler. Kenapa? Tentu biaya mereka untuk traveling pun akan bertambah. Yang tadinya mereka hanya 14 hari itu kalau mereka bepergian di bawah 14 hari, mereka hanya mengeluarkan 1 kali testing biayanya. Kalau sekarang kan tidak, mereka 2 kali 24 jam, otomatis kalau mereka lebih dari 3 hari, mereka harus melakukan 2 kali testing di sini. Jadi ada pertambahan biaya sendiri. Baik, bagaimana Anda melihat antisipasi dari pemerintah dalam hal ini, Pak Maulana, dalam memperbanyak untuk tempat-tempat testing yang Anda sebutkan tadi, kemudian untuk mensubsidi dari sisi harga dalam melakukan pengujian ini, Pak? Kalau kita melihat kebijakan yang dikeluarkan itu, kita sangat sepakat ya. Pertama, tempat testing itu memang sudah harus, khususnya di daerah. Di daerah itu harus diperbanyak dan kita prosesnya itu tidak harus datang ke rumah sakit sebenarnya. Proses-proses yang dilakukan di Jakarta itu sebenarnya bisa dijadikan contoh di daerah untuk mempermudah orang untuk melakukan testing. Itu sangat penting ya, karena kan sekarang ada kewajiban untuk melakukan testing yang dengan waktu yang sangat singkat untuk menggunakan transportasi udara. Kemudian masalah subsidi daripada biaya untuk pelaksanaan testing ini juga akan menjadi yang baik, soal yang baik bagi para traveler, karena memang yang dikeluhkan itu adalah biaya yang cukup tinggi. Ini akan jadi masalah. Sebenarnya kemarin angka testing untuk menggunakan antigen saja sebenarnya sudah masuk ke angka yang mendekati dulu angka rapid test biasa. Nah, namun sekarang kan ada kebijakan yang harus 2 kali 24 jam ini yang akan menjadi 2 kali lipatnya nantinya di situ. Baik, kembali lagi ke tingkat okupansi, Pak Maulana. Anda katakan tadi secara siklus tahunan, Januari termasuk ke dalam siklus low season begitu. Nah, dengan kebijakan ini, apakah ini tingkat okupansi di Januari akan terus mengalami penurunan, Pak Maulana? Ya tentu ya. Tapi yang paling terdampak sebenarnya targetnya Pulau Jawa sebenarnya enggak juga. Karena
sekali lagi saya sampaikan, kalau di Pulau Jawa itu trennya kan mereka bergerak dengan kendaraan pribadi. Ya. Justru dengan pengetatan seperti ini, dengan ada kewajiban menggunakan transportasi udara yang cukup ketat, yang berdampak itu adalah di luar Pulau Jawa sebenarnya yang akan menjadi dampak signifikannya, karena mereka kan membutuhkan transportasi udara untuk melakukan pergerakan. Ya kan, contohnya ke Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera itu mereka melakukan, kecuali yang dekat-dekat ya, yang mungkin masih bisa diakses melalui jalur tol. Karena itu yang jadi kendala utamanya tuh daerah-daerah justru daerah-daerah yang membutuhkan transportasi umum seperti transportasi udara yang akan berdampak signifikan. Benar. Baik. Kalau kita berbincang dari sisi daya tahan, kalau kita review lagi beberapa kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah dalam penerapan PSBB di sepanjang pandemi, Pak Maulana, kemudian juga dampak pandemi ini sangat berdampak kepada sektor pariwisata, termasuk hotel dan restoran yang ada korelasinya begitu. Dari sisi daya tahan, dengan adanya kebijakan di awal tahun 2021, bagaimana kondisi dari para anggota PHRI sampai sejauh ini? Kalau kita ditanya kondisi, sebenarnya kondisinya ada yang sudah tutup, benar-benar tutup, ada yang juga yang masih mencoba untuk bertahan. Jadi gini, kondisi yang bisa kita gambarkan pertama, pasti setelah kita berpengalaman di 10 bulan ini, dalam kondisi 10 bulan ini juga belum bisa pasti berpikir terhadap daya tahan. Yang paling utama yang dilakukan itu adalah efisiensi. Memang pengetatan meminimalisasi biaya overhead dari profesionalnya kan gitu. Nah, untuk itu yang terdampak itu tentu paling utama adalah pasti karyawan, tenaga kerja. Ya kan? Kemudian nanti dari sisi yang lain-lainnya itu yang sifatnya sesuai kebutuhan. Kemudian juga kalau di sektor hotel itu ada yang mereka hanya buka mungkin mereka lebih memilih tutup, karena tutup dan buka itu tetap akan ada biayanya, dan itu tetap berjalan. Yang jadi permasalahan saat ini adalah bahwa setiap kebijakan itu juga tidak diiringi dengan kebijakan yang seimbang terhadap pungutan-pungutan yang merupakan pajak daerah. Saya kasih contoh bahwa sektor hotel dan restoran itu memang sektor yang sulit untuk bergerak di masa pandemi, karena sektor tersebut sangat rentan dengan kebijakan-kebijakan yang menahan orang untuk bergerak. Nah, otomatis sebenarnya dari sini kita sudah melihat dan pemerintah juga sudah paham bahwa sektor pariwisata itu justru penyerapan tenaga kerjanya menjadi rendah. Kalau kita bicara dengan hotel itu serapannya mungkin sudah sampai 60% itu sudah tidak bekerja lagi, karena kondisi okupansi pun sangat rendah, termasuk di restoran juga seperti itu. Otomatis harusnya kebijakan tersebut juga diimbangi dengan relaksasi terhadap pajak daerah, khususnya terkait masalah PBB dan reklame. Kami contohkan aja di tahun 2020 kemarin, bahwa hotel dan restoran itu memang menerima hibah pariwisata dari pemerintah yang diberikan kepada hotel dan restoran berdasarkan perhitungan pajak di tahun 2019. Namun yang terjadi, hibah itu diberikan itu juga mungkin hibah itu banyak kita habiskan juga dari pembayaran PBB, karena kalau kita tidak melaksanakan pembayaran PBB tersebut, ada resiko lagi di sektor di lini usahanya untuk tidak bisa tetap beroperasional. Ini yang menjadi masalah. Jadi seharusnya kebijakan ini juga diiringi dengan meringankan pelaku usahanya untuk bisa tetap bertahan. Itu sih sebenarnya harapan paling penting. Kemudian dari seperti kebijakan listrik, ya. Listrik kalau kita kembali melihat pada tahun 2020, itu kebijakan itu cukup sangat telat gitu. Jadi baru keluar tuh bulan Juli, sementara justru dari Maret sampai bulan Juni itulah yang terberat bagi pelaku usaha untuk membayar beban listriknya gitu loh, karena adanya abodemen. Nah, kami berharap di tahun 2021 ini juga kebijakan yang dikeluarkan ini sebenarnya harus seiring dengan juga kebijakan yang diberlakukan di sektor usaha dengan memberikan relaksasi yang jelas, stimulus yang jelas, sehingga pelaku usaha bisa tetap bertahan dan kita bisa bicara recovery nantinya. Karena nggak akan bisa kita bicara recovery jika pelaku usahanya juga sudah pada rontok semua ke depannya. Iya. Pak Maulana, pemerintah daerah dalam hal ini di luar Pulau Jawa atau di Jawa sendiri juga mengalami kondisi hal yang sama, Pak Maulana?
Saya rasa nggak ada ya pemerintah daerah yang memberikan relaksasi pajak bumi dan bangunan termasuk juga reklamen, nggak ada. Mereka rata-rata umumnya memberikan untuk hotel itu pajak hotel dan restoran, di mana pajak hotel restoran itu sebenarnya nggak ada pengaruhnya kalau diberi relaksasi, karena pajak tersebut adalah sifatnya wajib pungut. Sementara kalau yang namanya PBB itu adalah sumber utamanya pajak daerah, pendapatan daerah sejak tahun di atas tahun 2000 ya, semenjak diserahkan kepada daerah. Dan pada saat yang lucunya ada daerah-daerah yang di tahun 2020 itu justru menaikkan pajak daerah PBB-nya sampai lebih dari 30%. Nah ini justru yang sangat memukul. Jadi seluruh Indonesia bukan hanya tidak di daerah tertentu. Kita tidak pernah melihat pemerintah daerah memberikan relaksasi terhadap itu. Iya, maksudnya dalam hal ini Pak Maulana, PHRI apakah sudah berkoordinasi dengan pemerintah pusat, kemudian koordinasinya dengan pemerintah daerah seperti apa begitu? Sudah, jadi kita sudah memberikan surat juga dari PHRI kepada seluruh gubernur, kepala daerah seluruh Indonesia untuk mengusulkan hal tersebut. Jadi dan masing-masing daerah juga sudah mengusulkan kepada kepala daerahnya masing-masing karena kondisi yang dialami oleh sektor hotel dan restoran. Kemudian hal ini pun sudah kami sampaikan ke pemerintah pusat juga melalui ada yang melalui Kementerian Pariwisata dan juga Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi untuk menyampaikan bahwa hal-hal yang dibutuhkan oleh sektor pariwisata khususnya hotel dan restoran dalam menghadapi situasi pandemi ini. Karena sektor ini tidak bisa bergerak jika masih terjadinya pembatasan pergerakan. Belum ada respon sampai sejauh ini, Pak? Iya belum, Mas. Jadi nggak semua direspon. Jadi yang direspon itu baru listrik kemarin, kemudian BLT terhadap karyawan, kemudian juga modal kerja melalui perbankan yang justru juga nggak efektif ya, karena kan kita yang bermasalah. Oke, Pak Maulana, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti kita akan lanjutkan kembali di segmen selanjutnya. Nanti kita akan coba membahas dari sisi proyeksi di 2021. Tampaknya startnya tidak cukup baik nih Pak di 2021. Dan apakah ini juga akan mempengaruhi secara keseluruhan, secara full year di 2021 ini. Nanti kita akan lanjutkan Pak Maulana, kita akan jeda terlebih dahulu. Dan pemirsa telah bersama kami, Marga Divi akan segera kembali sesaat lagi.